kita sebenarnya mau pakai gamis atau mau pakai kurta, kita bukan nggak ini Ustaz. Karena bukan Ustaz kali ya. Relax. قد أفلح المؤمنون. Yang mesti dilakukan pemuda tuh seperti apa sih konsepnya, Ustaz? Ya, barakallahu. Ini untuk pemuda muslim ya. Harusnya di depan. Idealnya itu. Yang idealnya itu ada 5 menurut 5 saya. Ustaz. Jadi namanya 5G. Jadi ada 4G, ada 5G kan. Sekarang generasi 5G. Ya. Nah, 5G ini bagi muslim ini yang pertama adalah perhatikan penampilan kita. Penampilan. Jadi penampilan itu menunjukkan akhlak seseorang. Saya lepas dulu dah. Ya. Bukan masalah rambutnya saja, tetapi ketemu orang senyum, berikan assalamualaikum, hormat sama orang tua, sayang sama yang kecil, kan? Bertanggung jawab, pribadinya kedengaran adzan dia sholat, subhanallah, hablum minallah, hablum minannasnya bagus. Dia tampilannya bagus. Di rumahnya orang tuanya seneng lihat anaknya. Kan? Dia sholat tepat waktu, dia ngaji, bahkan dia tahajud malam. Kemudian dia jujur, dia menyayangi adiknya, menghormati kakaknya, luar biasa. Begitu hormat sama tetangganya, dia beraktivitas yang bermanfaat, luar biasa. Pribadinya itu pribadi yang Islami. Jadi dari segi penampilan itu baik itu penampilan zahir maupun karakter ya, gitu. Nah, aku lihat itu yang pertama. Jadi tampilannya itu yang Islami. Orang lain bangga kok dengan agamanya. Orang lain bangga kok dengan penampilan yang tidak Islami. Kenapa kita tidak bangga dengan penampilan kita yang Islami? Nah, itu. Yang kedua, jadi ini tentunya kalau kita lihat ayatnya kan surah Al-Baqarah 138 ya. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibgha wa nahnu lahu abidun. Nah, penampilan atau corak yang Allah berikan kepada orang-orang Islam. Siapakah yang lebih baik coraknya daripada corak yang Allah berikan? Kan? Orang Yahudi itu ditandai dengan cabangnya panjang. Karena kopiahnya kecil begitu. Dia memberikan corak dia, warna dia. Itu penampilan dia. Dan begitulah orang-orang pengikut agama lain, masing-masing punya coraknya. Corak kita ini apa? Jadi paling tidak kita itu seperti lebah. Lebah itu keluar dari sarangnya. Dia nggak mengganggu orang lain. Dia cari saripati bunga. Kan? Kemudian dia nggak ganggu bunganya. Dia ambil saripati. Kan? Kemudian dia proses dalam tubuhnya, jadilah madu. Ya, madu ini menyehatkan buat dirinya dan menyehatkan orang lain. Ya, silakan madu. Meskipun banyak ibu-ibu nggak suka kari madu kan ya. Iya, tapi madu itu manis. Bagaimanapun madu itu manis. Bagaimanapun madu itu manis ya. Manis ya. Nah, karena itu warkawikum ini sesuatu yang menunjukkan orang mukmin itu seperti lebah. Tapi jangan macam-macam ganggu lebah. Satu diganggu, satu koloni itu akan apa? Menyerah. Orang mukmin itu begitu. Jangan macam-macam kamu dengan orang muslim. Mestinya kita sebagai orang pemuda bangga ya. Iya, bangga lah gitu. Dan jangan seperti lalat. Gimana itu Ustaz? Lalat itu pikirannya negatif. Maunya ke tempat-tempat jorok, ya kan? Minuman keras, judi, prostitusi, premanisme, apa itu? Pikirannya jorok. Dan dia nggak mau jorok sendirian, dia akan ngajak teman-teman menyebarkan joroknya ke orang lain. Dia ngajak teman-temannya, merusak orang lain. Makanya jadilah seperti apa? Seperti lebah, jangan seperti lalat. Itu tampil Islam. Yang kedua, yang ketiga Ustaz? Ya, enggak, yang kedua. Ya? Yang pertama tadi masih penampilan. Oh, masih penampilan. Ya, penampilan. Nah, yang kedua, kita bagaimana selalu mengkonsumsi yang halal. Kamu lihat lebah kan? Dia maunya yang halal, dia paling bagus dia. Baik-baik. Yang halal itu yang terbaik. Dan itu akan mempengaruhi perilaku orang, pribadi orang. Ya, bahkan doa seorang nggak akan diterima kalau oleh Allah kalau mengandung yang haram. Ya, atau syubhat. Makanya konsumsilah halal, yang halal itu. Allah berkata kepada para rasul, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihah ini bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, konsumlah halal-halal. Sungguhnya dan konsumsi halal itu karena Allah
suka dengan yang seperti itu, dan Allah akan terbukalah pintu kebaikan seperti itu. Ya. Nah, barakallahu sekalian, ini sesuatu yang diperhatikan, konsumsi yang halal. Ya. Nah, yang ketiga, carilah sumber yang halal. Nah, cari sumber yang halal. Jadi banyaklah sumber itu kan, tapi ada halal, ada yang haram, ada yang syubhat. Hindari yang itu, ambil yang halal. Ya. Karena kita kasih makan istri kita, anak kita, keluarga kita dari yang halal. Ya. Dan ini harus menjadi kebiasaan kita. Karena sumber yang haram itulah menjadi bencana pada pribadi kita, bencana dalam rumah tangga kita, bencana dalam masyarakat kita. Ya. Hindari yang haram. Sumber yang haram itu. Ada yang berkelakar begini. Ada yang berkelakar begini. Ustadz itu ada 4. Ustadz itu ada 4. Ada ustadz yang ibaratnya seperti air hujan. Nah, dimanapun dia menyebarkan kebaikan, menumbuhkan pepohonan, ya, menyuburkan pepohonan, menimbulkan air, ya. Dia siramin hujan. Memang kata Nabi gitu. Ya, umat ini seperti hujan. Aina mahalla nafa. Di mana ada hujan, di situ ada manfaat, menumbuhkan. Yang kedua, ada sifatnya seperti mata air dia. Orang harus datang ke rumah. Orang harus datang belajar ke dia. Datangin ke dia ya. Datang ke dia. Baru dia punya baru dia dapat manfaatnya. Dia memberikan sesuatu yang murni kan, airnya itu air bersih, kan? Nah, ada yang ketiga, kayak air pump, tergantung bayar. Aduh. Berarti pesanan dalil. Tergantung, kalau bayarnya besar, wah bagus. Ya, airnya bagus. Kalau paling kecil nanti keluarnya kecil atau mungkin kurang bagus. Itu. Air pump. Nah, yang ketiga, yang keempat parah ini, air comberan. Ya, justru ke tempat-tempat yang nggak benar dia. Itu kayak comberan. Nah, janganlah seperti itu. Paling tidak seperti yang pertama atau yang kedua. Nama atau yang kedua, Bib tuh. Pilihan Itu sumber mata air itu, sumber penghasilan kita. Nah, menurut Robert Kiyosaki ini tambahan nih, menurut ahli keuangan orang Amerika ke Jepang dalam bukunya Rich Dad Poor Dad. Jadi ada 4 pola mencari uang kata dia. 4 pola dalam mencari uang. Ini untuk buat masukan juga. Yang pertama, polanya itu adalah menjadi pegawai. Biasanya kalau jadi pegawai, mohon maaf itu dapatnya gaji nggak ada dagingnya. Buat gelap. Dapatnya gaji tapi nggak ada dagingnya. Bisa kolesterol itu kan. Gitu. gaji. Makanya ya dia biasanya pas-pasan tuh. Biasa Ya, aja. bahkan belum habis bulannya udah punya utang dia. Kandas nih duit di kantong. Itu pegawai. Kata dia nih. Kata dia. Percaya iya, nih ya. biasa. Nah, yang kedua itu semi pegawai. Itu konsultan, dokter, insinyur. Lebih banyak duitnya daripada pegawai. Kan? Nah, yang ketiga itu pebisnis dia, pedagang, pengusaha. Ini banyak duitnya nih. Bisa bener lah. Itu. Makanya hanya perlu itu untuk bisa menghasilkan banyak harta sehingga berzakat, berinfak, bersedekah, manfaatnya banyak orang kan. Itu pengusaha. Iya, luar biasa. Bahkan kata Abdullah bin Mubarak, demi Allah, kalau tidak untuk mendukung para ulama dan mendukung para mujahidin, saya tidak mau berbisnis. Masya Allah. Ini Abdul Barak ini seorang ulama besar, mujahid besar, pengusaha sukses. Itu jarang ketemu orang. Lengkap banget. Lengkap banget. Packagingnya. Cuma saya nggak tahu berapa istrinya dia. Tapi luar biasa itu ya. Ada riwayat yang menceritakan itu. Ada tapi belum saya pelajari. Oke. Nah, barakallahu itu satu hal yang ketiga. Jadi carilah pebisnis. Yang keempat, lebih hebat lagi nih, investor. Wih. Ya, kamu boleh aja di rumah duduk-duduk nongkrong, tapi investasi kamu dijalin sama orang itu. Uangnya Itu kerja cerdas, ya. uangnya yang kerja. Nah, itu. Nah, itu saya tambah yang keempat, yang kelima dari saya sendiri. Iya. Dapat janda kaya. Ya, tapi janda kaya yang mendukung perjuangan, dukung dakwah. Seperti sama Khadijah. Khadijah itu ya menikah sama Rasulullah, hartanya semua digunakan untuk mendukung Islam. Ya, coba kita dapat kayak gitu. Luar biasa itu kan. Boleh berdoa gitu, Ustaz? Boleh. Ustaz? Boleh ya, namanya halal kok. Doain. Kan? Yang penting dinikahi. Iya, nikah. Itu kan. Nikahin. Alakul hal itu cara kita untuk memperoleh dana yang halal, yang sah, ya kan, dengan pola-pola yang bagus. Tapi yang kelima, nggak usah terlalu diperhatikan, nggak usah terlalu Intermezzo serius. aja, Ustaz ya. Iya. Intermezzo. Ntar banyak yang baper ibu-ibu ini. Ya itu, tapi itu salah satu jalan juga.
Tetap ada intonasi penekanan nih. Ala kulli hal itu poin yang ketiga. Jadi ambillah sumber yang halal. Ya, insya Allah itu menenteramkan. Nah, yang keempat itu mau berbagi ke orang lain. Subhanallah. Coba kalau kita buka warung kayak gini, tapi gratis untuk masyarakat yang nggak mampu. Ya. Dan ini sudah mulai ada di masyarakat kita. Saya berharap setiap masjid itu membuat rumah makan gratis untuk masyarakat. Jadi manfaatnya terasa oleh umat. Saya yakin kalau setiap masjid itu bikin warung gratis untuk mereka yang nggak mampu, ya kita akan bisa menyelesaikan kefakiran di tengah umat ini. Paling tidak kebutuhan sehari 3 kali itu terpenuhi. Ya. Nah, barakallahu meskipun nanti harus ada upaya-upaya dari pengusaha-pengusaha Muslim untuk mengajarkan ilmu bagaimana mereka bisa mandiri ya, bisa usaha termasuk seperti UMKM apa itu kan, itu harus dikembangkan. Perbankan syariah, terus Baitul Mal wa Tamwil, itu semua harus bergerak untuk bagaimana mengangkat kemiskinan umat ini kan. Saya udah ngomong juga sama Pak Jokowi. Istana. Waktu Ustadz menasihati Pak Jokowi, saya bilang, Bapak kan juga pernah menyampaikan bahwa masalah terbesar bangsa ini kesenjangan. Dan kesenjangan ini Pak, jomplang saya bilang gitu. Kalau ada 100 orang kaya, 1 Muslim, 99 non-Muslim. Kalau ada orang miskin, 100 orang, 1 non-Muslim, 99 Muslim. Jomplang. Makanya saya dorong Pak Jokowi, buka itu pasar-pasar syariah. Karena itu untuk umat. Jangan bikin mall-mall. Mall-mall itu untuk konglomerat. Untuk konglomerat itu. Bikin itu untuk masyarakat terbuka seperti itu. Lalu apa jawaban beliau? Beliau catat. Catat ya. Saya nggak tahu prakteknya itu. Ya. Yang penting kan kita nasihati. Ya. Betul. Tapi ini adalah termasuk solusi buat masyarakat kita yang mayoritas Muslim ini. Sepakat sih itu. Ya. Tapi sebenarnya Indonesia dipandang ke depan itu akan menjadi pusat halal dunia, gitu. Dan ini peluang. Tapi sekarang pusat halal di mana? Di Jepang. Pusat halal di mana? Ada di Korea Selatan. Harus kita tarik Indonesia. Bagaimana caranya itu kan? Makanya ini memang mereka bukan mayoritas Muslim. Iyalah itulah. Makanya halal itu kan dari Muslim. Makanya ini yang harus kita gerakkan ini supaya umat ini jangan ketergantungan secara ekonomi. Meskipun kita dalam kondisi pandemi seperti ini masih terbuka jalannya. Ini makanya ayo kita berbagi dengan orang lain dengan 2 hal. Yang konsumtif dan produktif. Konsumtif itu memberi makan, memberikan kebutuhannya, tapi produktif itu yang mengajarkan mereka bukan ngasih ikan tapi ngasih kail. Sehingga dia bisa mencari ikannya sendiri. Nah, itu perlu pelatihan, pendidikan seterusnya itu kan. Pemagangan dan sebagainya. Keterampilan untuk diberikan kepada mereka, skill ya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, ini generasi hebat yang kelima. Dia sudah melewati 4 jalur ini dan dia sudah mandiri dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Masya Allah. Memang hidupnya dia mencari ridha Allah. Ya, dengan membahagiakan banyak orang, menegakkan kebenaran, menolak kezaliman, menegakkan amar ma'ruf, menangkal nahi mungkar ya kan, dengan menangkal kemungkaran. Dengan itu dia butuh 2 hal. Yang kedua ini butuh kedermawanan dan butuh keberanian. Ya, kalau para pemuda itu punya 2 karakter ini, itulah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat 15 itu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya mereka yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu dalam keyakinannya, dan mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, itulah orang-orang yang benar. Ya, benar jalan hidupnya. Kalau bisa para pemuda itu bisa mencapai tingkatan itu, maka disitulah arti kemuliaan hidup yang sebenarnya. Ya, dalam semua keadaan kita mulia. Ya, hidup maupun mati kita mulia. Ya, saya kira itu 5G untuk para pemuda Muslim ke depan supaya itu menjadi panduan dan itu murni dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi pegangan buat para pemuda kita ke depan. Saya mengambil sedikit kesimpulan bahwa sebenarnya Islam ini ditopang dengan anak muda yang punya potensi, apapun potensi mereka, yang pasti mereka harus mendukung setiap perjuangan Islam ini saja dalam dakwah ini. Karena sejatinya pemuda itu adalah harapan
Tonggak lah. tonggak hari ini dan perjuangan hari ini untuk kemenangan esok hari. Kira-kira begitu Ustaz. Oke. Kak tambahin dong. Begitu doang kok nih. Udah cukup. Udah keren kayaknya. Ustaz silakan dinikmati. Dari tadi nggak ditawar-tawarin. Kalau udah di depan halal. Iya. Udah, SKPI udah. Oke. Ya, yuk. Baik, Kita- karena ini mau tutup. Kita tutup dulu. Kebetulan juga mau tutup. Iya, jangan lupa Angkringannya. mampir-mampir ke sini ya. Ini di mana tadi lupa lagi itu namanya. Di Angkringan Bang Jo. ya, Angkringan kalau Bang nggak Jo salah. di Jalan Hankam Raya. Oke, saya minum dulu. Oke, ini sebelum kita tutup, sebelumnya kita ucap jazakumullah khair Ustaz sudah menyempatkan waktu buat anak dua pemuda yang begajulan ini Ustaz. Ini saya juga sebenarnya tadi mau nanya masalah pakaian. Kita sebenarnya mau pakai gamis atau mau pakai kurta, kita bukan nggak ini Ustaz. Karena bukan Ustaz kali ya. Relax. Akhirnya segmented anak muda biar nyantai sih sebenarnya. Iya. Tapi boleh saya begini ya? Boleh. Nggak apa-apa ya? Boleh. Insyaallah. Yang penting kolbunya salim. Kolbunya salim bukan Jadi kata kolbun. Rasulullah, Allah tidak melihat penampilanmu, ya, tidak melihat kayamu. Tapi yang dilihat itu adalah kalbumu dan amalmu. Kalbu dan amal ini yang paling pokok. Oke, David. Oke ya? Tutup aja. Iya, jangan lupa mampir ke Angkringan Bang Jo. Oh, iya. Di mana? Di Jalan Hankam. Oke. Pondok Gede. Nanti lo tungguin ya ini episode ini semoga bukan episode pertama bersama Ustadz Farid. Kita berdoa karena Lanjut, beliau ya Allah. isinya daging semua nih. Insyaallah. Oke, kepada Pak Luki saya persilahkan acara ini. Udah, kita tutup hari ini dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pad Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel Ustadz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.